Dari Al-Ahzab 28-33 ini jadi jelas bahwa Ahlul Bait itu pertama adalah orang rumah Nabi. Ada satu hadis mengatakan bahwa Nabi SAW menyebutkan yang namanya Ali, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ini Ahlul Baitku. Masih relate dengan Al-Ahzab bahwa Ahlul Bait itu adalah keluarga rumah, bukan keturunan. Bukan keturunan. Ada yang harus diluruskan juga, yaitu surat Asy-Syura ayat 23 yang berbunyi qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba, yang artinya katakannya Muhammad, aku tidak meminta imbalan atas dakwah yang aku lakukan, melainkan cinta dan kasih sayang dalam kekerabatan. Bahwa illal mawaddata fil qurba artinya adalah kecuali cinta dan kasih sayang dalam kekeluargaan, dalam kekerabatan, bukan cinta kepada keluargaku, bukan cinta kepada keluargaku. Mari kita lihat bagaimana komentar para ahli tafsir surah ke-42 Asy-Syura di ayat ke-23. At-Tafsir Al-Kabir karya Al-Imam Al-Fakhr Razi. Illa al-mawaddata fil qurba, yang dimaksud al-mawaddah fil qurba, kecintaan kepada kekerabatanku, beliau simpulkan itu ada 3. Bisa umatnya, ya, seluruh umat beliau yang mengikuti seluruh tuntunan Rasulullah SAW dengan benar. Tafsiran kedua diartikan pula dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, tapi yang paling menarik, ada yang ketiga, dan ini menempati level yang tertinggi, yaitu langsung keluarga besar keturunan Rasulullah SAW. Baik, ya, semua tersambung dari Al-Hasan ataupun Al-Husain ridwanullahu alaihima, yang keduanya tentunya tersambung kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya, putri Rasulullah SAW, istri dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah. Pemilik tafsir Al-Kasyaf Az-Zamakhsyari menyampaikan satu riwayat, annahu lamma nazalat hadhil ayah, tatkala turunnya ayat ini, illal mawaddata fil qurba, kemudian kila, dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, man qarabatuka haula'il ladzina wajabat alaina mawaddatuhum. Ditanyakan kepada Rasulullah ketika ayat ini turun, ya Rasulullah, siapakah yang dimaksud kerabatmu itu yang wajib bagi kami ini menyayangi mereka, mencintai mereka? Maka apa jawab Nabi? Faqala Ali wa Fatimah wabnahuma, fathabata anna haula'il arba'ah aqarib an-nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Ali, Fatimah, dan putra dari keduanya, dan tentunya ini mencakup keturunan-keturunan dari mereka. Maka Al-Imam Fakhr Razi, ya, mengomentari kalimat riwayat tadi, mengatakan maka dengan tetapnya keterangan ini, mereka keturunan Nabi langsung dari Ali, Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain, ini harus menempati porsi tertinggi dari nilai kasih, cinta, perhatian, tak boleh disakiti, dari 3 golongan yang tadi disebutkan. Bahkan Imam Fakhr Razi langsung mengomentari, bahkan ini kita bisa dapati beberapa petunjuk, kata beliau. Di antara petunjuknya, la syakka anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu Fatimah alaihi salam, qala sallallahu alaihi wasallam, Fatimatu bid'atu minni, ya, Fatimah tu bid'atun minni yu'dhini ma yu'dhiha. Fatimah itu belahan diriku, belahan jiwaku. Maka siapa yang menyakitinya, dia telah menyakitiku. Siapa yang menyakitinya, dia telah menyakitiku. Dan bukankah keturunan dari Fatimah Az-Zahra belahan dari jiwa beliau juga? Bukankah Al-Hasan putra beliau, Al-Husain putra beliau, tentu itu belahan jiwanya. Dan keturunan dari Al-Hasan, keturunan dari Al-Husain, para sayyid, syarif, yang mendapatkan cinta, yang dicintai, itu keturunan langsung yang terurut nasabnya kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan ketika menjadi belahan jiwa Sayyidah Fatimah, maka menjadi belahan jiwa Rasulullah SAW. Karena itulah saking tingginya derajat mencintai keluarga besar ini pada level yang pertama sampai dijadikan doa dalam tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada juga penguat di tafsir Ibnu Katsir. Ini dalil dari Ibnu Katsir yang menguatkan bukan hanya Fatimah,
radhiyallahu taala anha, Ali bin Abi Thalib, dan putra keduanya itu Al-Hasan Al-Husain. Tidak dicukupkan mawaddah al-qurba fil qurba pada keempatnya. Nah, di antara buktinya apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Tafsir Al-Qur'anil Azim. Ia berkata, "Lamma ji'a bi Ali ibn al-Husain asyara." Tatkala Ali bin Husain ditawan, maka kemudian dia dibawa ke gerbang kota Dimashq. Berdirilah seorang laki-laki dari masyarakat Syam. Faqala, dia berkata, "Alhamdulillahilladzi qatalakum wasta'salakum wa qata'a qarnil fitnah." Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghancurkan kalian dan memutus fitnah di zamanku ini. Nah, jadi dia merasa bahwa dengan ditawannya keluarga besar Nabi, termasuk di dalamnya Ali ibn Husain radhiyallahu taala anhu, dia menyimpulkan, nah ini sumber fitnah nih. Dia menyakiti, ya menuduh bahwa ini bagian dari keluarga Nabi, keturunan Nabi ini fitnah pada saat itu yang menyebabkan banyak persoalan-persoalan, banyak kericuhan-kericuhan, banyak kesemrawutan-kesemrawutan, banyak pertikaian-pertikaian. Maka dia menyimpulkan ini dengan ditangkapnya, ditawannya orang ini, keturunan Nabi SAW dengan kalimat yang tak pantas tadi. Ya, saya nggak berani menerjemahkan dengan yang lebih kasar, ya, yang sesuai dengan apa yang dia katakan tadi. Saya mungkin katakan yang telah menangkap dia, ya. Kemudian dan menghilangkan fitnah di zamanku ini. Faqala lahu Ali bin Husain. Maka Ali bin Husain berkata, "Kamu ini baca Quran nggak?" Laki-laki itu berkata, menjawab, "Na'am, ya." "Aqra'ta al-Hamim?" Apa engkau pernah membaca tentang surat di dalamnya ada keluarga besar Hamim? Qala qara'tul Quran. Dia menjawab, "Aku membaca Al-Quran, walam aqra' al-Hamim." Tapi aku nggak pernah baca al-Hamim. Ada keluarga di situ yang diutamakan. Siapa keluarga itu? Maka dijawab oleh Ali bin Husain, "Qala ma qara'ta." Apakah engkau nggak baca? Di ayat 23 tadi, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakan Muhammad SAW, aku tidak meminta kepada kalian satu upah pun, satu materi pun, kecuali rasa cinta, rasa hormat kepada keluarga keturunan Rasulullah SAW. Qala, maka orang itu berkata, apakah kalian itu termasuk golongan mereka, keluarga Nabi SAW? Qala, na'am. Maka Ali bin Husain berkata, ya, kami termasuk golongan itu. Maka setelah mengetahui itu, dia terdiam dan tidak banyak berkomentar lagi dan mengoreksi dirinya sehingga dia menyadari kesalahan-kesalahan yang dimaksudkan. Maka dijawablah kemudian oleh Amr bin Shu'aib, yang dimaksud di ayat ini spesifik, maksudnya adalah kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bila kita punya keluarga saja kita jaga, kita sayangi, maka demikian Rasulullah menjaga, menyayangi keluarga besarnya, termasuk keturunan-keturunannya. Karena itulah di dalam bahasa Arab, orang yang dicintai disebut dengan mahbubun. Orang yang mencintai disebut dengan muhibbun. Kalau kita ingin satukan keduanya, mencintai dan dicintai, maka kalimatnya berubah menjadi habibun. Habib, orang yang dicintai, ya, orang yang sekaligus mencintai. Maka seringkali keturunan-keturunan Rasulullah itu disebut dengan habib, untuk memberikan kesan bahwa keturunan-keturunan Nabi mesti menjaga nilai mawaddah yang diturunkan langsung oleh Rasulullah dengan banyak melahirkan cinta kasih pada sesama, baik dalam bentuk amar ma'ruf ataupun nahi mungkar. Dan saat yang bersamaan ada isyarat kepada kita untuk mencintai mereka, tidak menyakiti mereka, karena menyakiti mereka juga menyakiti langsung kepada Rasulullah SAW. Dengan ini saya bermohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua, memuliakan sahabat-sahabat Nabi, dan terkhusus memuliakan, mencintai dan menjaga seluruh keluarga besar Rasulullah SAW sampai dengan keturunannya di masa kini ataupun di masa yang akan datang. Saya pun memohon maaf jika dalam setiap tutur perilaku ada tindakan-tindakan yang boleh jadi menyakiti keluarga besar Rasulullah SAW, dan semoga maaf Anda, kasih sayang Anda menjadikan peluang yang terbuka bagi saya untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan yang gembira bersama Anda semua dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.